Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti dosen Kemako, Dr. Ida Suhada MPD dan Asep Rizal Khairudin. Dr. Ida Suhada MPD dan Asep Rizal Khairudin MPDI. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan rahimnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari Raisa Fajriyah dengan NIM 12120600199, Cynthia Aprilia 12120600111, dan Zaid Muhyiddin S 12120600132 akan mempresentasikan materi dengan judul perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada masa remaja. Lanjut. Yang pertama, perkembangan biologis pada masa remaja. Masa pubertas merupakan saat di mana terjadi perubahan fisik pada remaja, seperti peningkatan tinggi dan berat badan, serta kematangan sosial. Namun perubahan fisik yang paling berpengaruh pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh yang ditandai dengan badan yang semakin panjang dan tinggi. Selain itu, pubertas juga ditandai dengan berfungsinya alat-alat reproduksi pada remaja, seperti haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, serta tanda-tanda seksual sekunder yang timbul. Ada 4 fokus utama perubahan fisik menurut dokter. Yang pertama, peningkatan kecepatan pertumbuhan skelet, otot, dan viscera. Yang kedua, perubahan spesifik seks seperti perubahan bahu dan leher pinggul. Ketiga, pertumbuhan distribusi otot dan lemak. Keempat, perkembangan sistem reproduksi dan karakteristik seks sekunder. Secara garis besar, perubahan fisik pada remaja disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan hipotalamus. Kedua kelenjar tersebut memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja. Kelenjar pituitari menghasilkan hormon seperti hormon pertumbuhan, perasaan pertumbuhan tulang, dan organ tubuh lainnya. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus seperti gonadotropin, releasing hormon (GnRH), perangsang produksi hormon seksual oleh kelenjar seksual seperti ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Fajriyah Humainah dengan NIM 12120600099. Dilanjutkan presentasi untuk selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan motorik pada masa remaja. Nah, untuk perkembangan yang pertama itu ada kemampuan gerak. Perubahan performa motorik pada masa remaja cenderung mengikuti perubahan ukuran tubuh, kekuatan, dan fungsi fisiologisnya. Nah, secara umum kinerja motorik anak perempuan pada keterampilan dasar cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis. Nah, sekitar 3 tahun sebelum kematangan tulang. Sedangkan pada anak laki-laki terus mengalami peningkatan kinerja motorik mereka dengan meningkatnya kematangan tulang, kecepatan matang secara biologis sendiri. Secara biologis laki-laki adanya hubungan dengan penampilan gerak. Untuk selanjutnya, perkembangan motorik pada masa remaja. Nah, peningkatan yang kedua yaitu koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlanjut seiring bertambahnya usia kronologis. Nah, sedangkan pada perempuan tidak berkembang lagi setelah usia 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan
Jadi kalau dilanjutin dulu ya, kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan wanita muda atau anak-anak. Namun pada gerakan akrobatik yang membutuhkan kontrol statis dan keseimbangan, wanita dewasa lebih mampu mempertahankan. Jadi kalau wanita itu perkembangan peningkatan koordinasinya itu jadi terus meningkat, tapi mereka tuh maksimalnya sampai usia 15 tahun 15 tahun 14 sampai 15 tahun, tapi dari situ mereka tuh menurun. Soalnya kan rata-rata usia 14 tahun tuh udah menstruasi ya. Nah, itu teh menurun dari setelah mereka menstruasi. Nah, sedangkan kalau laki-laki itu koordinasi gerak pada laki-laki pada pubertas berkembang sangat sedikit, namun setelah itu perkembangannya semakin cepat. Nah, sedangkan kalau laki-laki itu awalnya emang lambat, jadi kalau lambat tapi mereka itu terus meningkat, nggak kayak perempuan. Kalau perempuan itu emang cepet tapi cuman sampai maksimalnya tuh cuman sampai 14 tahun. Nah, pada abis 14 tahunnya tuh kayak menurun itu. Yang terakhir yaitu peningkatan penampilan gerak. Nah, masa menjelang remaja atau remaja merupakan masa peningkatan. Nah, munculnya gerakan-gerakan seperti lari dengan cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan kuantitatif ini sebagian dihasilkan oleh pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama pertumbuhan yang cepat selama masa remaja. Nah, pertumbuhan pada masa remaja juga dipengaruhi oleh nutrisi pada tulangnya. Jadi semakin dia pertumbuhan fisiknya kuat, maka akan semakin cepat pula perkembangan motoriknya, perkembangan geraknya, koordinasinya, dan juga yang lainnya. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 12120600111. Nah, di sini kita lanjutin ya. Yang ketiga itu ada perkembangan kognitif pada masa remaja. Nah, kita udah sering banget gitu ya dengar kognitif itu berarti bersangkut paut dengan pengetahuan si anak gitu. Nah, kognitif dalam konteks ilmu psikologi sering didefinisikan secara luas mengenai kemampuan berpikir dan mengamati. Nah, si kognitif ini suatu perilaku yang mengakibatkan seseorang memperoleh pengertian atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengertian. Nah, kognitif itu tidak bisa dipisahkan dengan kecerdasan seseorang. Dalam arti lain, kognitif itu didefinisikan bahwa seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang untuk menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa sehingga si individu tersebut itu mendapatkan pengetahuan itu setelahnya. Nah, si umur remaja ini kan tadi dari umur 12 sampai 18 tahun gitu. Jadi di sini teman-teman yang masih 18 tahun berarti kita masih remaja. Salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dilakuinya adalah mampu berpikir secara lebih dewasa dan rasional, serta memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, remaja harus memiliki kemampuan intelektual secara konsepsi yang dibutuhkan untuk menjadi masyarakat yang baik. Nah, perkembangan kognitif remaja pasti beda sama anak-anak. Kalau anak-anak kan masih kayak apa-apa teh orang tua gitu, apa-apa teh mama gitu, masih bergantung sama orang dewasa. Nah, si perkembangan remaja ini tuh udah lebih meningkat gitu. Jadi di sini si remaja itu udah bisa berpikir hidup sendiri tuh kayak gimana gitu ya. Udah mulai beradaptasi hidup sendiri. Terus si pemikirannya itu udah udah peka ke norma-norma kehidupan gitu. Menjadi masyarakat yang baik. Next. Nah, yang terakhir ada perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Nah, menurut Foda dan rekan-rekannya menyatakan bahwa perubahan emosional pada masa pubertas dan remaja memiliki tingkat dramatis yang sama seperti perubahan fisiknya. Nah, perubahan fisik pada remaja kan signifikan banget ya. Kayak tubuh jenggot, terus dan lain sebagainya gitu, tampak banget. Nah, si emosinya juga ternyata sama gitu, perkembangannya teh sama seperti fisiknya gitu.
Nah, masa ini merupakan periode di mana tanggung jawab mulai dirasakan dan individu mulai menyerap nilai-nilai sosial masyarakat. Pada masa transisi sosial, remaja mengalami perubahan dalam hubungan dengan individu dan lain di sekitarnya, seperti dalam hal emosi, kepribadian, dan peran sosial dalam perkembangan mereka. Nah, sikap menentang orang tua juga muncul gitu pada masa remaja. Perilaku agresif terhadap teman sebaya, sikap asertif, kebahagiaan dalam situasi tertentu, serta peran gender dalam masyarakat mencerminkan peran proses sosial emosional dalam perkembangan remaja. Jadi remaja itu kita sering banget gitu dengar si emosinya belum stabil gitu, karena kan masa transisi gitu dari anak-anak ke dewasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekarang lanjut sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Tiga pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Tanya. Mana? Siapa yang? Jumlah dulu. Ya. Perkenalkan, saya Nana satu hal ingin bertanya. Ya, jadi berdasarkan analisis saya gitu, terus juga ada contohnya kan, kebetulan masih ada saudara yang umurnya di bawah. Jadi kalau yang masih muda itu anak zaman sekarang tuh lebih cepat puber. Nah itu teh apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya itu apa? Terus apakah lingkungan bisa mengaruhi atau tidak? Perkenalkan, nama saya Wita. Izin bertanya ya, kan tadi teh remaja tuh pas ini usia remaja tuh yang suka menentang orang tua kan. Nah, gimana sih cara ngasih tahu yang baiknya tuh biar malah gak jadi debat gitu ya antara anak sama orang tua. Oke. Perkenalkan, nama saya Siva. Izin bertanya, ini mengenai pola asuh ya, kan ada orang tua yang beda pola asuhnya gitu. Misalkan si ibu yang cenderung ngasih pembelaan ke anaknya, terus misalkan si ayahnya suka bertentangan gitu sama si ibunya. Nah, ada nggak sih dampak dari perlakuan itu ke usia remaja? Ayah dan ibunya. Yang kalau dulu ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Wita ya. Pertanyaan itu kan bagaimana gitu cara orang tua memberi nasihat kepada remaja gitu ya. Kalau menurut aku gini sih, kita tuh boleh tegas, tapi yang namanya masa remaja itu kita juga pernah mengalami sendiri ya, kayak hanya jadi kita tuh kayak aku mau udah punya pendirian gitu. Jadi jangan ada yang ngeganggu pendirian aku gitu kan, padahal itu teh salah gitu. Nah, kita sebagai orang tua gitu, gimana sih nasihati remaja? Kita itu posisikan kita itu sebagai teman gitu kepada anak si remaja itu teh. Kenapa? Karena yang aku sendiri rasain gitu, kalau misalnya masa remaja dibentak malah makin ngelunjak kayak gitu kan. Jadi ya udah kita teh kayak sebagai teman gitu. Gimana ya, kayak mamah mah dulu gini diajak cerita, diajak apa gitu, supaya si anak teh ngerti tanpa harus gimana ya. Kadang kalau dimarahin itu yang masuk tuh bukan nasihatnya, tapi yang masuk tuh amarahnya gitu, emosi si orang tuanya, dan akhirnya si anak remaja itu nggak akan nangkep gitu. Si mama mah ngambek-ngambekan wae gini, salah tak. Itu teh berarti si anak teh nggak nangkep apa yang dimaksud orang tua gitu. Jadi kita mungkin sebagai calon orang tua di masa remaja itu kita
tapi jangan terlalu apa ya, apalagi main fisik gitu, jangan banget gitu, soalnya itu teh bakal bikin traumatik ke si anaknya gitu. Jadi ya udah kita mah sebagai teman gitu, ya gitu sebagai teman gitu. Mungkin dari aku segitu sih. Baik, untuk selanjutnya. Oh, itu penambahan. Ada yang menambahkan? Itu pertanyaan dari siapa? Bukan dari Masih Wita yang tadi kak? Ibu jawabnya. Cukup. Itu menambahkan. Menasihati. Ya tadi saya setuju atas pendapat dia, yang mana menasihati pada saat remaja itu jangan disatukan dengan amarah, tapi disatukan dengan contoh, karena kebanyakan ya anak-anak zaman sekarang tuh kalau diomongin tuh lumayan agak susah, tapi harus dicontohin. Misalnya disuruh sholat, tapi remaja itu sendiri tuh melihat siapa yang nyuruh, apakah yang nyuruh itu udah tepat waktu pada waktu sholatnya atau tidak. Nah kalau tepat waktu, maka si remaja itu akan mencontoh orang yang menyuruhnya. Asih. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Yumna ya. Jadi kenapa kan pertanyaan itu kenapa remaja zaman sekarang itu lebih cepat untuk pubernya. Nah ini tuh bersinggungan dengan yang perkembangan biologis ya, perkembangan biologis. Nah secara garis besar perkembangan biologis itu apa yang mempengaruhi itu hormon ini, ada hormon belajar pituitari yang menghasilkan, yang merangsang pertumbuhan tulang atau organ tubuh yang lainnya, dan yang selanjutnya hipotalamus, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang produksi seksual ya. Nah mungkin karena tadi kan ditanyanya apakah lingkungan mempengaruhi, ya pasti mempengaruhi. Seperti kita tahu ya sekarang internet tuh banyak gitu yang bukan yang tidak membangun, maksudnya itu yang kayak video-video yang tidak seharusnya diakses oleh anak seusia remaja gitu ya. Nah tapi kan sekarang itu untuk mengakses video-video yang seperti itu tuh, video-video yang cukup negatif tuh mudah gitu ya. Nah mungkin hal itu bisa saja mempengaruhi perkembangan hormon hipotalamus. Produksi hormon hipotalamusnya itu semakin cepat dan semakin cepat berkembangnya gitu. Nah mungkin gara-gara itu terus lingkungan sekitar kayak misal teman kayak lebih cepat suka misalkan kayak baru anak SD tapi kayak udah suka-sukaan, udah pacaran kayak gitu kan. Nah itu juga bisa mempengaruhi dia itu cepat pubernya atau enggaknya. Izin menambahkan ya, benar tadi kata Raisa, cuma kayak lebih secara dari besarnya mah kayak apa sih untuk cara si daerah untuk melihat keluarnya tuh beda dan sekarang mah kayak lebih luas, kayak kita tuh cuma kayak dunia tuh sempit gitu kalau zaman kita mah. Jadi nyari untuk permainan, untuk iya namanya anak-anak gitu ya, butuh biar gak bosan itu kita kan mainnya dengan alat-alat atau apa gitu yang bisa kita gunakan atau kita pakai. Sedangkan kalau sekarang kan serba digital dan
menceritakan tentang kenapa si remaja sekarang tuh lebih cepat pubertasnya. Nah, kalau menurut beda pribadi mah ya, karena kan teknologi kan sekarang tuh sudah makin maju, otomatis kan kita teh scroll sosmed kali itu, terus kan misalkan ada non misalkan selebgram itu tampilannya memang kali itu, jadi orang si anak itu sih misalkan cewek itu jadi jadi orang tuh penampilan tuh pengen gitu, jadi misalkan beli make up, maka nggak sedikit gitu. Sekarang banyak yang usia masih muda tapi muka itu udah boros gitu. Boros. Cukup ya untuk penambahannya. Sekarang Mau nambahin lagi? Ada yang mau nambahin lagi? Aku mau nambahin sedikit. Dinambahin lagi ya. Kalau ini baru banget bukan jurnal sih, kayak sumber dari website gitu. Jadi penyebab atau faktor yang bisa menjadikan anak zaman sekarang itu pubernya lebih cepat itu, yang pertama itu ada gangguan kesehatan. Jadi tapi namanya gangguan kesehatan harus dicek dulu ya kepastiannya atau enggak. Tapi gangguan kesehatan apa? Gangguan kesehatannya itu namanya hipotiroidisme yang menjadi penyebab anak mengalami pubertas cepat. Jadi nama kelainannya itu hipotiroidisme. Untuk yang kedua, kecukupan nutrisi dan gizi. Mungkin anak yang pubertasnya lebih cepat itu dia sudah cukup, jadi nutrisi dan gizinya itu sudah cukup untuk pubertas. Untuk selanjutnya itu bahan kimia, paparan bahan kimia. Jadi tadi kata Wildan, anak zaman sekarang itu kan kayak udah mulai pakai make up atau pakai apa. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu penyebab cepatnya dia pubertas. Untuk yang terakhir yaitu faktor keluarga. Nah, sekarang kan banyak ya kayak kekerasan dalam keluarga gitu. Nah, ternyata melihat kekerasan dalam keluarga itu juga bisa menyebabkan pubertasnya itu lebih cepat. Terima kasih. kenapa dicabut? Ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan. Pertama, perkembangan biologis pada remaja merupakan perubahan yang terjadi pada fisik seperti peningkatan tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Kedua, perkembangan motorik pada remaja merupakan perubahan yang terjadi dalam aspek tumbuh kembang kemampuan gerak. Perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Tiga, perkembangan kognitif pada remaja merupakan perubahan pada kemampuan mereka dalam berpikir dan bernalar. Remaja umumnya memiliki pemikiran yang lebih rumit dan kompleks. Perkembangan sosial emosional merupakan perubahan emosional pada remaja yang merupakan periode di mana tanggung jawab mulai dirasakan dan individu mulai menyerap nilai-nilai sosial masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.